lagi ke Fun Study Channel. Masih dengan persamaan trigonometri dan masih dengan bentuk yang pertama, tetapi dengan tipe soal yang berbeda. Nah, contoh soal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu di sini tentukan himpunan penyelesaian, saya singkat dengan HP, dari sin 3x ditambah pi per 2 sama dengan sin pi per 3 dengan x-nya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, ini adalah bentuk soal yang ketiga, tipe soal yang ketiga dari bentuk persamaan trigonometri yang pertama. Oke, caranya sama. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri caranya selalu sama. Lihat di sini. Ini adalah persamaannya sin ya. Maka kalian harus ingat jika ada sin x sama dengan sin alfa, itu ada dua kemungkinan nilai x-nya. Yang pertama, x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Dan yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah k kali 360 derajat. Nah, kita jabarkan dulu yang pertama ini. X sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, perhatikan di soal. Ketika ini sin x, ini x. Ketika sin 3x tambah pi per 2, maka x ini kita gantikan dengan 3x tambah pi per 2 sama dengan alfa. Alfanya ini ya, pi per 3 ditambah k kali, di sini sudutnya radian, maka 360 derajat kita ubah ke radian, yaitu menjadi 2pi. Nah, di sebelah sini yang ruas kiri kita harus jabarkan ini hingga nanti menemui bentuk x. Maka di sini 3x sama dengan yang pertama pi per 2 harus pindah ruas ke kanan ya. Pi per 3 ini tandanya positif pindah menjadi negatif pi per 2 ditambah k kali 2pi. 3x sama dengan pengurangan pecahan, samakan dulu penyebutnya, menjadi per 6. 6 dibagi 3 dapat 2pi, dikurangi 6 bagi 2, 3 kali 1, 3pi, ditambah k kali 2pi. 3x sama dengan 2pi dikurangi 3pi, negatif pi per 6, ditambah k kali 2pi. Nah, di sini 3x padahal yang diminta x, maka kedua ruas ini harus kita bagi dengan 3 agar 3x berubah menjadi x. Masing-masing bagi dengan 3, 3x dibagi 3 dapat x sama dengan negatif pi per 6 dibagi 3 diperoleh negatif pi per 18 ditambah k kali 2pi ini jangan lupa juga dibagi dengan 3. Nah, yang kita gunakan untuk mencari nilai x-nya itu yang ini ya. Nah, jika sudah begitu, maka langkahnya sama. Kita ambil k, dengan k adalah anggota bilangan bulat. Misal kita ambil k dari negatif 1. Misal diambil negatif 1 kan berarti sini negatif, negatif. Hasilnya negatif. Padahal yang diminta nilai terkecil 0 ya kan? Tidak memenuhi. Sekarang kalau ambil k-nya 0, maka x sama dengan negatif pi per 18 ditambah k-nya ganti 0, 0 kali 2pi per 3. X sama dengan 0 kali 2pi per 3 hasilnya 0, ditambah ini hasilnya negatif pi per 18. Ternyata hasilnya negatif, tidak memenuhi interval, maka ini TM atau tidak memenuhi. Kemudian ketika kita ambil k sama dengan 1, lihat lagi ke sini, x sama dengan negatif pi per 18 ditambah k-nya ganti 1, 1 kali 2pi per 3, x sama dengan
negatif pi per 18 ditambah 1 kali 2 pi per 3 yaitu 2 pi per 3. X sama dengan, kita samakan penyebut, 18 sama 3 disamakan menjadi 18 ya. 18 bagi 3, 6 kali 2, 12, masih dikurangi 1, berarti hasilnya 11 pi. 11 pi per 18, 0, sekian, masih masuk di interval, maka ini kita tulis dengan M, atau memenuhi. Nah, sekarang ketika K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya sama dengan 2, X sama dengan negatif pi per 18 ditambah 2 kali 2 pi per 3. X sama dengan negatif pi per 18 ditambah ini menjadi 4 pi per 3. X sama dengan, samakan penyebut menjadi 18. 18 dibagi 3, 6 kali 4, 24, masih dikurangi 1, 23 pi. 23 pi per 18 itu 1, sekian ya, masih di interval, maka ini memenuhi. Sekarang jika K sama dengan 3, maka X sama dengan negatif pi per 18 ditambah 3 kali 2 pi per 3. X sama dengan 3-nya bisa kita sederhanakan, ini ya kan, kemudian nanti ini menjadi per 18. Di sini kan nanti tinggal 1, 18 bagi 1, hasilnya 18 kali 2, 36, dikurangi 1, 35 pi. Ini juga masih 1, sekian, maka ini memenuhi. Nah, sekarang kita lanjutkan jika K sama dengan 4, maka X sama dengan negatif pi per 18 ditambah 4 kali 2 pi per 3. X sama dengan, samakan penyebut ya, per 18 bagi 3 itu 6 kali 8, 48, dikurangi 1, 47 pi. 47 pi per 18 itu hasilnya 2, sekian ya. Karena sudah 2, sekian, berarti TM atau tidak memenuhi. Nah, karena K sama dengan 4 ini sudah tidak memenuhi, maka kita sudah tidak perlu melanjutkan untuk K sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, diambil nilai X yang memenuhi, ada 11 pi per 18, ada 23 pi per 18, dan ada 35 pi per 18. Ini adalah nilai X untuk penjabaran yang pertama. Sekarang kita jabarkan untuk X yang kedua. X yang kedua itu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, dengan X-nya kita substitusikan yang ada di soal ini, yaitu 3X ditambah pi per 2 sama dengan 180 derajat, kita ubah ke radian ya, karena sudut yang diinginkan itu radian. 180 derajat sama dengan pi dikurangi alfanya, yaitu pi per 3 ditambah K kali 360 derajat, ubah juga ke radian, diperoleh 2pi. 3X ditambah pi per 2 sama dengan yang ini, disamakan penyebutnya kan menjadi per 3. Per 3 ini menjadi 3pi dikurangi pi, sehingga ini 2pi ditambah K kali 2pi. Nah, yang ruas sebelah kiri kan disisakan X sama dengan, maka ini 3X sama dengan 2pi per 3 dikurangi pi per 2 nya pindah ke kanan, negatif ya jadinya, ditambah K kali 2pi. 3X sama dengan, ini samakan penyebut, menjadi per 6, 6 bagi 3, 2, 2 kali 2, 4, berarti sini 4, 6 bagi 2, 3, 4 dikurangi 3, hasilnya 1pi.
ditambah K kali 2Pi, ya kan? Kemudian ini masih 3X. Biar X saja, maka kedua ruas ini kita bagi dengan 3. Diperoleh 3X bagi 3 yaitu X sama dengan Pi per 6 dibagi 3 yaitu Pi per 18 ditambah K kali 2Pi dibagi dengan 3. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari nilai X-nya. Selanjutnya kita pilih K, anggota bilangan bulat, ya kan? K sama dengan misal negatif 1 ya. Maka nilai X yaitu Pi per 18 ditambah K-nya ganti negatif 1 kali 2Pi per 3. X sama dengan Pi per 18 ini menjadi negatif 2Pi per 3. Nilai X samakan penyebut per 18 dibagi 3, 6 kali 2, 12, 1 kurangi 12, negatif 11Pi. Ternyata negatif, tidak masuk dalam interval ya, maka ini TM. Kemudian sekarang kita ambil K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan Pi per 18 ditambah K-nya ganti 0 kali 2Pi per 3. X sama dengan 0, kali ini hasilnya kan 0, ditambah ini, maka tetap Pi per 18. Hasilnya 0, sekian ya, masih di interval, maka ini memenuhi. Nah, sekarang lanjut, jika K sama dengan 1, maka X sama dengan Pi per 18 ditambah 1 kali 2Pi per 3. X sama dengan, samakan penyebut, per 18 bagi 3, 6 kali 2, 12, ditambah 1, 13Pi. Ini juga masih di interval, maka hasilnya memenuhi. Sekarang K sama dengan 2, maka X sama dengan Pi per 18 ditambah K-nya ganti 2 kali 2Pi per 3. X sama dengan, samakan penyebut, per 18 kali bagi 3, 6 kali 4, 24, tambah 1, 25Pi. 25Pi per 18 itu kan 1, sekian ya, masih di interval, ini memenuhi. Sekarang jika K sama dengan 3, maka X sama dengan Pi per 18 ditambah 3 kali 2Pi per 3. Kemudian 3 sama 3 ini bisa disederhanakan ya. Sehingga nilai X sama dengan, samakan penyebut, per 18 kali 2 bagi 1 di sini ya. 18 bagi 1, 18 kali 2, 36. Tambah 1, 37Pi. 37Pi per 18 itu kan sudah 2 koma ya. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, K sama dengan 3 itu sudah tidak memenuhi, maka tidak perlu diambil K sama dengan 4 dan seterusnya. Sekarang kita ambil nilai-nilai yang memenuhi. Ada ini, kemudian ini ya. Nah, maka kita sekarang tuliskan HP-nya. HP, ingat tadi yang penjabaran yang pertama, dari sini kan juga diperoleh 3 nilai X, kita tuliskan. Ada 11Pi per 18 yang tadi, ada 23Pi per 18, ada 35Pi per 18. Nah, sekarang dari penjabaran yang kedua ini diperoleh ada Pi per 18, kemudian ada 13Pi per 18, dan ada 25Pi per 18.
Nah, inilah himpunan penyelesaian dari sin 3x tambah pi per 2 sama dengan sin pi per 3. Begitu juga caranya untuk menyelesaikan persamaan cos dan tan yang serupa begini. Caranya sama seperti ini. Kemudian apabila sudutnya nanti derajat, bukan radian, caranya pun sama ya kan? Hanya perbedaannya nanti di sini menggunakan persamaan sin, cos, atau tan. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.